Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu subuh Masjid Agung At-Taqwa Balikpapan, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ketua Masjid, Pak Ustadz Sregar menyebut nama saya pakai 5 titel subuh. Inilah yang terlengkap. Yang pertama dipanggil Ustadz, yang kedua Tuan Guru, yang ketiga Doktor, yang keempat Syekh, yang kelima Kiai. Tak perlu sarapan, kenyang. Yang pertama Ustadz. Ustadz itu berasal dari bahasa Persia. Persia itu sekarang Iran. Biasanya bahasa Arab itu dari 3 huruf. Majlis, jalasa, masjid, sajadah. Tapi kalau ustadz hurufnya banyak sekali. Alif, sin, ta, alif, zal. Ustadz bukan bahasa Arab, bahasa Persia. Makanya Nabi Muhammad SAW tak pernah menyebut ustadz, karena bahasa itu belakangan setelah Islam sampai ke Persia terjadi tukar menukar budaya, maka masuklah kata-kata Persia ke dalam peradaban Islam. Salah satunya adalah ustaz. Maka di Mesir kalau disebut ustaz itu artinya guru besar. Ketika kami belajar di Kairo, nama rektornya Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim, rektor Al-Azhar. Al-Ustaz artinya guru besar. Sampai ke Indonesia, Ustaz guru Iqra. Tak salah, tak apa-apa. Cuman saya mau menjelaskan supaya nanti jangan sampai orang terkejut. Karena ketika rekaman ceramah ini keluar dalam bentuk MP3, didengar orang luar, Al-Ustaz kata dia, bayangannya guru besar, ditengoknya kecil aja. Tak sesuai ini Pak Regar kata dia. Al-Ustaz. Yang kedua doktor, dari bahasa Inggris. Orang yang kuliah S1, S2, S3 lalu kemudian diberi gelar PhD, PH filosofi, D-nya itu doktor. Jangan sampai salah, karena ada orang Arab ditulisnya di depan rumahnya doktor. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba subuh diketuk orang pintu rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apalah subuh-subuh ni orang mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Buka pintu, seorang laki-laki sedang menggendong istrinya yang sedang hamil. Ada apa? Tertulis di depan rumah dokter. Kata dia, aku bukan dokter kandung, aku dokter hewan. Dokter susah orang membedakan dengan dokter karena tulisannya sama, dokter. Untuk membedakan ini dokter penyakit dengan ini dokter spesialisasi pendidikan, maka dibedakan dengan PH di belakangnya, filosofi, bahwa ini adalah bukan dokter bidang penyakit tapi bidang keilmuan dalam sebuah jurusan spesialisasi bidang. Maka ada dokter hukum, ada dokter lingkungan hidup, ada dokter kesehatan, ada dokter macam-macam. Ustadz, dokter, tuan guru, guru bahasa saudara kita yang ada di India. Guru artinya orang yang diikuti. Lalu kemudian kata saudara kita di Jawa, guru itu artinya digugu dan ditiru.
dari mulai cara makannya, cara minumnya, cara bicaranya, cara berpakaiannya. Maka menjadi guru itu masya Allah tabarakallah. Bahasa Persia sudah, bahasa Inggris sudah, bahasa India sudah, sekarang bahasa apa lagi tadi? Syekh. Ini baru bahasa Arab. Syekh itu artinya orang tua. Ini agak tersinggung saya sedikit. Jadi secara bahasa syekh itu artinya orang tua. Lalu kemudian penghormatan, ada orang yang muda tapi dipanggil syekh karena keilmuannya. Al-alimu kabirun walau kana saghiran. Orang berilmu itu nampak tua walaupun dia masih muda. Itulah maka asal muasal ada anak kecil diberi penghormatan, disebut dia dengan syekh. Asal kata muasal syekh adalah orang tua. Lahir sobi, anak kecil. Anak kecil yang tak bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Sobi. Sobiyan murdi'ah, anak kecil yang menyusui. Mulai agak naik ke atas, mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Anak kecil yang boleh dibawa sholat ke masjid, mumayyiz. Sobi belum bisa boleh. Bagaimana cara membedakan sobi dengan mumayyiz? Sobi ini lari ke sana, lari ke sini, sobi. Kalau mumayyiz udah bisa dia dikasih tahu sama bapaknya, nanti kau kalau sampai di masjid takwa jangan lari-lari. Diam dia, itu mumayyiz. Subuh ini tak ada sobi, tak ada mumayyiz, belum bangun lagi. Sobi, mumayyiz. Di atas itu amrod, pakai dal. Amrod, anak yang belum akil baligh tapi mulai mau menginjak akil baligh. Amrod namanya. Sobi, mumayyiz, amrod, barulah baligh. Baligh selalu disandingkan dengan akil. Akil berakal, baligh sampai umurnya. Karena ada orang yang baligh tapi tak berakal. Badannya baligh, akalnya tak sampai. Itulah saudara-saudara kita yang kena suatu penyakit. Mereka itu adalah tamu-tamu Allah. Dulu saya kalau dibawa undangan, nampak orang beribu maaf yang agak kurang secara akalnya, cacat dia. Kita tengok sekali senyum dia, tengok sekali senyum dia. 10 kali kita tengok, 10 kali dia senyum. Ini menyalah akalnya. Dia itu tamu Allah, kata almarhumah mak saya. Nanti di akhirat lebih dulu dia masuk surga dari kau. Jangan kau ejek dia. Begitu kita didik anak-anak kita. Jangan tertawakan mereka ini. Mereka ini baligh tapi tak berakal. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Sobi, mumayyiz, amrad, akil baligh, syabab. Setelah syabab barulah kuhulah, syekh. Jadi usia itu proses fasenya panjang. Syabab ini sampai 50. Setelah itu barulah naik ke atas. Jadi orang-orang tua dipanggil dengan syekh. Saya subuh ini dipanggil syekh, itu syekh honoris causa, penghormatan. Baru kemudian yang terakhir ustadz, tuan guru, doktor, syekh, apa tadi yang kelima? Kiai. Kiai ini bahasa Jawa. Semua yang dihormati, dimuliakan zaman Islam, sebelum Islam datang ke Jawa, dipanggil dengan kiai. Tombak keramat, keris, pedang, gamelan, punya raja-raja di Jawa itu dipanggil dengan kiai. Bahkan ada lembu, lembu itu warnanya hitam. Kerbau itu warnanya hitam. Tapi ada kerbau yang unik, warnanya putih. Itu pun dipanggil kiai karena dihormati. Setelah Islam datang, berubah penghormatan orang Jawa. Yang dulu menghormati keris, menghormati pedang, menghormati tombak, menghormati lembu. Penghormatan itu berpindah kepada manusia. Kalah makhluk-makhluk ini. Yang sebelumnya makhluk benda-benda ini
maka dihormati kepada orang yang membawa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu dipanggil dengan kiai. Makanya kalau ada kiai tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu sama dengan lembu putih, kerbau putih tadi. Begitulah penghormatan itu. Kenapa Ustadz jelaskan 5 yang disebutkan Pak Ketua Masjid tadi? Tak ada, teringat aja mau menjelaskan itu. Karena saya hitung-hitung unik ini, jarang-jarang dapat 5 sekali ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid ini bagus, cantik, penataannya luar biasa, karpetnya, kaligrafinya, lampu-lampunya, pengaturannya, semuanya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Maka dia katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Susunan yang begitu cantik, indah pada manusia. Kalau cerita masalah tegap, tentu kita kalah dengan gajah. Tapi gajah tidak ahsani taqwim. Kenapa? Hidungnya terlalu panjang. Kalau cerita tentang masalah bulu, tentu kita kalah dengan monyet. Maka jangan pilih bulu, karena monyet menang kalau pilih bulu. Tapi tidak takwim, tidak indah susunannya. Maka yang paling indah susunannya itu adalah insan fi ahsani takwim, dalam susunan yang indah. Tangannya, kakinya di bawah, tegak. Fisiknya luar biasa. Lalu kemudian di dalam fisik yang luar biasa ini ada ruh. Fanafakhtu fihi min ruhi. Tanah, busuk, bau, hitam, rendah, di bawah tapak kaki diinjak-injak. Itulah asal kita. Lalu kemudian ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan, aku hembuskan ruhku ke dalam tanah yang busuk tadi. Lalu kemudian faqa'u lahu sajidin. Semua makhluk-makhluk di langit, malaikat-malaikat bersujud kepada tanah yang busuk tadi. Tanah hitam. Semua orang kalau bajunya putih kena tanah, 2 kemungkinan. Dia tetap pergi ke masjid dengan baju yang bertanah tadi, atau dia cuci, atau dia ganti baju baru. Begitulah orang tidak suka kepada warna tanah yang hitam. Cahaya di atas, terang benderang, cantik, indah, semua suka kepada cahaya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, kiraman katibin, raqib atid, malik ridwan, malaikat hafazah, semua malaikat ini nur, cahaya. Di atas Adam, tanah, rendah, hitam, busuk, bau. Tapi begitu tanah tadi ditiupkan ruh, maka yang di atas tadi turun ke bawah, sedangkan yang di bawah tadi naik ke atas. Begitulah hebatnya ruh. Kenapa Abdul Somad tadi yang di bawah tadi bisa naik ke atas? Karena ada ruh. Kalau ruh ini lepas, turun ke bawah. Tak cuma sekedar di bawah, digalikan orang tanah, masuk ke dalam. Kenapa digalikan? Karena kalau tak digali, busuk. Dulu ini kamar bapak, ini kamar ibu. Tapi begitu roh tercabut, tak ada satupun tempat untuk dia di rumah itu. Walaupun tanah itu dia yang membeli, walaupun semen, batu bata, arsitek, gambarnya dia yang merancang. Rumah ini harganya bukan tanggung Pak Ustadz, 3M. Banyak duit bapak, 3 kali pinjam. Tapi tak ada tempat dia di rumah itu. Rumah itu hanya ketika roh masih bersemayam di dalam jasad. Ibu jangan terlalu terpukau dengan kata-kata indah bapak. Apa kata si bapak? Sehidup semati mah, selama ruh ada di jasad. Begitu ruh keluar, diantarnya ibu ke tempat peristirahatan terakhir. Enggak, taman pemakaman umum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian makhluk yang indah ini ibarat sepeda motor, kita beli di toko bagus, cantik, dikasih buku.
kapan servisnya, bagaimana karburatornya, bagaimana businya, bagaimana rantainya, bagaimana perawatan anginnya, berapa pekan sekali dia nanti dibawa cek, bagaimana penggunaannya. Maka ada buku katalog makhluk yang sudah sempurna fisik, zahir dan batin tadi. Bukunya itu bernama Al-Quran. Sebelumnya dia kirimkan Zabur, dia kirimkan Taurat, dia kirimkan Injil, pelengkap dari segala yang sudah pernah turun. Itu last edition Al-Quran. Al-Quran yang 114 surat itu maknanya terkandung dalam Al-Fatihah. Itulah mengapa sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Pak Ustadz baru masuk Islam pagi tadi, jam 8 dia masuk Islam, habis sholat duha. Bagaimana dia sholat zuhur? Dari jam 8 ke zuhur tuh mesti dia hafal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari jam 8 ke jam 12.30 tak hafal juga surat Al-Fatihah. Dibacanya ayat dalam Al-Quran sebanyak ayat Al-Fatihah, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sah salatnya. Kalau tak hafal Al-Fatihah sebanyak ayat Al-Fatihah, 7 ayat Al-Fatihah, maka 7 ayat itu yang dia ulang sebanyak 7 kali. Di antara Al-Fatihah ini mana yang paling kau hafal? Bismillahirrahmanirrahim hafal? Tidak. Jadi apa yang kau hafal? Amin. Tak bisa, karena amin bukan ayat. Bismillahirrahmanirrahim diulang sampai 7 kali. Itu pun jadilah. Pasti cengok catatan sama malaikat. Ini kok lain catatan ini? Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat penjaga kiraman, mulia, katibin, menulis. Yang catatan ini lain tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah. Kenapa begini nih kata malaikat? Lapor, kenapa begini? Mu'allab masuk Islam. Sah Fatihah, sah salatnya karena sah Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. 114 surat tergabung dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah tergabung dalam Bismillah. Itulah mengapa segala amal kita diawali dengan Bismillah. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik-baik walam yubda bi bismillah, kalau tak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka amal itu putus. Hidup kita ini diawali dengan bismillah. Bismika Allahumma ahya wa amut, bermakna tidur kita terjaga, kita diawali dengan bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bismillah, atas nama Allah ku cintai engkau, ku nikahi engkau, ku pinang anak bapa. Atas nama apa? Atas nama cinta. Perut. Atas nama Allah semua yang haram menjadi halal. Ayam, binatang, kotor, makan kotoran menjadi halal atas nama Allah ketika dia sebut nama Bismillah, Allahu Akbar. Gimana cara motong ayam Pak Ustaz? Bismillah, Allahu Akbar. Tak sampai Bismillahirrahmanirrahim, tak sampai. Kenapa? Tak sesuai perbuatan kamu dengan bunyi ayat itu. Bismillah, langsung potong. Motong sapi, motong kerbau, motong unta Idul Adha. Bismillah, wallahu akbar. Kenapa tak sampai ujung Bismillahirrahmanirrahim? Ar-Rahman Maha Kasih, Ar-Rahim Maha Sayang. Kalau sayang kenapa dipotong? Itu maka tak sampai ke ujung. Cukup hanya atas nama Allah saja. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang dipotong bukan atas nama Allah, maka dia tidak diterima Allah. Maka memotong kambing untuk pohon rindang, memotong sapi untuk yang bukan mencari ridha Allah, alat nusuk, untuk patung, untuk berhala, tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tadi sudah cantik, bentuk fisiknya sempurna, ada roh di dalamnya, tapi dia tak tahu bagaimana cara hidup.
maka dikirimkanlah Al-Quran. Beli laptop, ada bukunya. Beli motor, ada bukunya. Buku katalog petunjuk namanya. Bapak tadi bukan main sayang sama anak, dikasihlah anak hadiah sebagai juara 1 di sekolah. Nih, kubelikan kau laptop. Laptop ini di dunia ini cuma ada 3. Di Makkah 1, di Amerika 1, di Balikpapan 1. Dibawa balik ke rumah, laptop pun dibuka. Begitu laptop dibuka, saking canggihnya, tak tahu macam mana cara menghidupkannya. Oh, tenang, ada katalog. Itulah guna katalog tadi. Ini di toko laptop tadi kita dikasih buku, bagaimana cara menghidupkannya. Katalog pun dibuka. Begitu dibuka, yang paham isi katalog itu cuma Jet Li sama Chow Yun Fat. Satu lagi Andy Lau. Suka juga Ustaz di film kungfu kan? Bahasanya bukan bahasa kita. Kalau laptop tak bisa dihidupkan karena tak paham katalognya, kalau mobil, motor, radio, komputer tak bisa diaktifkan karena tak paham katalognya, bagaimana kita paham hidup tidak mengerti katalog hidup? Buku petunjuk katalog. Apa itu buku petunjuk hidup? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah katalog hidup. Hudan itu artinya petunjuk. Bersimpang jalan menuju airport, menuju kota Balikpapan. Tak paham, bagaimana kita tahu arah? Hudan, petunjuk jalan. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya muttaqin, sifatnya takwa. Maka yang sholat di masjid At-Taqwa ini orang yang takut semuanya. Amin. Memang kalau pakai masker itu tak kedengaran bunyi aminnya Pak Ustaz. Namanya amin silent. Tapi waktu sholat tadi alhamdulillah kedengaran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kedengaran. Saya andai tak kedengaran, saya maklum pakai masker orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sudah cantik secara fisik tadi, ada jasad, mata, hidung, telinga, rambut, bulu, tulang, sumsum kaki, di dalamnya ada ruh, hidup dia tegak berdiri, ada kitab katalognya. Tak bisa memahami katalog kalau tidak ada teknisinya. Mana teknisinya? Orang yang paham ini siapa? Dikirimlah teknisi. Nama teknisinya itu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula orang tak setuju dengan Nabi ini namanya Muhammad. Kenapa yang jadi Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir itu. Dari sejak Musa tak datang-datang, mereka tunggu-tunggu. Isa mereka tak akui. Mereka orang Yahudi, disebut juga dengan Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub namanya 2, Yakub dengan Israel. Cucu cicit Yakub ini namanya Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu cicit keturunan, itulah yang disebut dengan Yahudi. Israel, Yahudi. Nanti kalau anak bapak bertanya cucu bapak, tuh, apa beda Yahudi sama Israel? Ibrahim punya anak, entah siapa namanya aku tak ingat, itu kata Ustaz Somad tadi. Pokoknya bercabang 2 dia ke bawah, satu Yahudi, satu Israel. Mereka menunggu Nabi, teknisi setelah Musa ini datang Nabi Isa, tak mereka akui. Kejaman luar biasa tuduhan mereka terhadap Nabi Isa. Apa kata orang Yahudi? Tak layak kita sebut di masjid.
Kata mereka Nabi Isa itu anak zina. Mereka tuduh ibunya Maryam berzina dengan tukang kayu. Dibantah Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat khusus, nama suratnya Maryam. Datanglah orang Yahudi mau mengejek Maryam. Waktu itu Maryam baru melahirkan anak. Apa kata mereka? Makana abuki mra'a sau'in. Bapakmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah. Ibumu bukan wanita tunasusila. Kalau ayat itu dilanjutkan, tak layak ayat itu dalam Al-Quran karena kata-katanya kotor, najis, hina. Makana abuki mra'a sau'in. Maryam, ayahmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah. Emakmu bukan wanita tunasusila. Titik. Kalau mau dilanjutkan, kenapa kau hamil tak punya suami? Maryam diam. Lalu apa yang dilakukan Maryam? Fa asyarat ilaih. Dia tunjuk anaknya. Waktu itu Isa baru saja lahir. Bayangkan Bapak Ibu, datang orang mengata-ngatai kita, mencaci maki kita, menyumpah serapah kita. Bapak kau bukan orang jahat, emakmu bukan wanita tunasusila. Kenapa kau bisa hamil tak punya suami? Kenapa kau bisa mengandung tak ada laki? Kenapa? Diam aja Maryam. Diam aja. Nah, Maryam sedang mengajarkan kita bagaimana cara menghadapi haters. Jadi kalau kita dicaci maki, disumpah serapah, diam aja. Kalau ada parang panjang, pancung kepalanya. Oh jangan. Idza nataqas safihu, kalau ada orang dungu berbicara, fa khairum min ijabatihi sukutu, maka jawaban yang paling baik adalah diam. Kenapa? Karena melawan orang gila banyak bicara, tentu kita tidak akan pernah menang, karena kata-kata dia pasti lebih banyak daripada kata-kata kita. Melawan orang mabuk, melawan orang sakau, pasti kita kalah. Kenapa? Karena tenaga orang sakau luar biasa, karena dia pakai narkoba. Kita cuma minum teh manis. Untung teh manis. Pernah saya ceramah begitu. Kita cuma minum teh manis, pas dibuka air putih, disangka panitia menyindir. Padahal saya ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Maryam sedang mengajarkan kita jangan lawan orang gila dengan kata-kata. Datang orang Yahudi memfitnah Maryam. Makana abuki mra'a sau'in. Bapakmu bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiyah. Emakmu bukan pezina. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Asyarat ilaih. Ditunjuknya anaknya. Makin marahlah orang Yahudi tadi. Kau diajak bicara, ngomong, speak up. Kenapa malah diajak bicara, kau malah menunjuk anakmu yang baru lahir ini? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata orang Yahudi, bagaimana kami bisa bicara dengan anak kecil yang baru lahir? Islam mengangkat derajat Isa yang sebelumnya dikatakan anak zina menjadi hamba Allah. Ketika itulah disebutkan mukjizat Nabi Isa. Salah satu anak yang bisa bicara ketika masih kecil, belum sampai umur untuk ngomong, adalah Nabi Isa alaihissalam. Berbicara anak kecil itu, dia berkata, inni abdullah, aku hamba Allah, atani alkitab, dia berikan kitab Injil kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Maryam. Kalaulah Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah dibuatkannya satu surat khusus, namanya surat Aminah, emak dia. Andailah saya nabi yang ke-20, tak ke-20 berapa lah, karena banyak kali nabi palsu sekarang. Tentu kita buatlah nama satu surat khusus, surat Abdul Somad, surat Makku. Tapi Allah Ta'ala mau menunjukkan ini bukan dari dia, ini dariku, kata Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin
ila siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ini Al-Quran tanzil, diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kata-kata dia. Maka datanglah teknisi tadi bernama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa katalog, nama katalognya Al-Quran, untuk memperbaiki produk. Kalau dia rusak, nama produknya itu manusia. Nama produknya laptop. Laptop dikasih katalog buku, katalog tak bisa dibaca, dikirim teknisi manusia. Nama produknya sepeda motor. Sepeda motor ini ada servisnya, ada olinya, ada bensinnya, ada rantainya, ada stangnya, ada kuncinya. Tak paham, maka dikirimlah teknisi, orang bengkel, ada bukunya, katalognya. Kalau tidak kita ikut ini, kita akan menjadi orang yang rusak, tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Maka kalau kata katalog ini, masalahnya manusia ini, kalau motornya rusak dia bawa ke bengkel, dia cari orang bengkel. Kalau AC-nya rusak dia bawa ke tempat servis AC, dia panggil orang yang paham AC. Kalau istrinya sakit dia bawa ke rumah sakit, dia bawa ke klinik, dia serahkan ke dokter. Tapi kalau dia tak paham agama, dibetulkannya sendiri. Kau tak bertanya ke ustaz tentang masalahnya. Ustaz itu manusia, aku pun manusia, kita sama-sama manusia. Patutlah kau error. Ketika AC-mu rusak, kau bawa ke servis AC. Motormu rusak, kau bawa ke bengkel. Tapi ketika agamamu rusak, kau tak paham, kau betulkan sendiri. Kita sama dengan dia kok. Dia makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Dia tidur, kita tidur. Dia menikah, kita menikah. Apa beda kita dengan dia? Dia mengaji di pesantren 7 tahun, bantalnya kelapa. Guru saya dulu, saya bantal saya tetap kapas. Guru saya dulu mengaji di Purba Baru Mustafawiyah di Madinah, Mandailing, Natal. Kata dia, kami dulu mengaji bantalnya kelapa, Abdul Somad. Kenapa kelapa, Tuan Guru? Biar supaya kalau mengantuk pakai kelapa, terbangun baca buku lagi. Begitu mereka dulu mengaji. Bukan macam kita sekarang. Setelah 7 tahun dia khatam kitab, baru mereka pergi ke Makkah. Khatam kitab ini, fikih itu dari bawah. Belajar dulu matan takrib, khatam matan takrib, masuk Fathul Qarib. Selesai Fathul Qarib, khatam dari kulit ke kulit berjilid-jilid. Barulah masuk kemudian kitab I'anatul Talibin, khatam, baru kemudian Mahalli, baru kemudian baca kitab Majmu', Syarah Muhazzab berjilid-jilid. Lalu kemudian setelah itu baru baca mazhab yang lain. Khatam mazhab Syafi'i, baru mazhab Hanafi, dibacanya perbandingan mazhab. Begitu mereka belajar. Bukan macam kita sekarang. Belajar satulah cuman pelajaran PAI, mata kuliah pendidikan agama Islam. 2 SKS, 16 tatap muka, potong 3. Pertemuan pertama mid semester, ujian akhir semester. Cuman 13 kali ketemu dosen lah belajar agama Islam sebelum Covid. Setelah Covid tak ketemu sama sekali, online. Pasang foto, daftar, habis itu hilang. Bagaimana kita mau memahami agama Islam? Oleh sebab itu jangan pernah berhenti mengaji dan mengkaji. Apakah ada batasnya kita belajar agama? Tidak. Belajar agama ini seperti berjalan di tepi pantai. Alhamdulillah mudah untuk memberikan gambaran belajar di tepi pantai di Balikpapan. Kenapa? Karena Balikpapan ada pantainya. Keluar dari masjid ini nanti pergilah ke tepi pantai. Pertama kita berjalan di tepi pantai, airnya semata kaki. Mulai masuk agak ke dalam, airnya ke lutut. Mulai agak ke tengah, airnya sepinggang. Mulai agak masuk, airnya sedada. Makin ke tengah,
kita makin tenggelam dan makin tak tahu apa-apa. Begitulah orang belajar mazhab Syafi'i, mazhabnya aja yang betul, ini salah. Begitu mulai belajar mazhab Hanafi, oh ternyata begitu. Belajar mazhab Maliki, oh ternyata begitu. Belajar mazhab Hambali, oh ternyata begitu. Semakin tenggelam kita ke tengah, semakin kita tak tahu apa-apa. Di Al-Azhar diajarkan itu. Supaya apa? Supaya dia tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Dia sangka mazhab dia saja yang betul, yang lain masuk neraka semuanya. Surga itu diciptakan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Masuklah kamu ke dalam surga Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga yang seluas langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Begitulah luasnya surga. Tiba-tiba surga itu di kaplingnya yang masuk cuma dia sama bininya sama mertuanya, 3 ya. Sunyi sekali surga itu. Ustaz Somad tak masuk, aku tak mau satu surga sama dia. Gitu pula katanya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam namanya sebagai sebuah jalan hidup untuk menjelaskan bagaimana kita menjalani hidup ini. Diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi." Teknisi tadi mengajarkan katalog hidup. Kalau kau bangun tidur malam, fala yughmis yadahu, jangan kau masukkan tanganmu ke dalam tempat air. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kau tak tahu di mana tanganmu menginap, di mana tanganmu menyentuh, di mana tanganmu memegang tadi malam. Maka kita diajarkan dalam Islam bukan cuma jalan hidup, dari mulai hal-hal kecil, mencuci tangan. Sekaranglah baru kita diajarkan seluruh dunia ini cuci tangan. Orang Islam tidak terkejut dengan cuci tangan. Sekarang Masya Allah, masuk ke masjid cuci tangan, masuk hotel cuci tangan, masuk kantor cuci tangan, mau tidur cuci tangan, bangun tidur cuci tangan. Orang Islam tak terkejut dengan cuci tangan, karena dia diawali harinya dengan cuci tangan. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kau bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke tempat air, tapi cuci tanganmu lebih dulu, cuci tangan bersih. Kenapa? Karena rupanya ternyata dari ujung-ujung jari-jari ini ada keringat, ada asam. Pergi saya ke rumah sakit, nampak saya ada banner di pintu dekat eskalator, dekat lift. Tulisannya di bawah, cuci aku dong. Dulu jauh sebelum COVID-19 ini datang, suruhnya cuci tangan. Melihat itu saya, Masya Allah, Nabi sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk cuci tangan. Kalau kita pergi ke rumah makan yang mewah, yang mahal, tempat orang kaya-kaya yang luar biasa itu, ada rumah makan itu Bapak Ibu, mahal-mahal, supnya 1 juta, ikannya, ayamnya luar biasa. Banyak orang masuk ke situ, keluar meneteskan air mata semua, saking mahal. Sudahlah dipesan, tak pula dimakan, hanya ditengok-tengok aja. Karena rupanya orang kaya ini duitnya banyak, penyakitnya lebih banyak lagi. Dimakan ini kolesterol, dimakan ini gula darah, dimakan ini jantung koroner. Akhirnya dia cuma tengok foto-foto aja, foto untuk update status. Itu namanya makan demi style, demi gaya hidup. High style. Style gaya hidup, high tinggi, gaya hidup tingkat tinggi. Islam tidak mengajarkan demikian. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu. Bukan untuk berlebih-lebihan, lebih mahal, restoran lebih nikmat, restoran lebih high quality. Dalam Islam kita diajarkan makan liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Kenapa tulang belakang mesti tegak? Karena syarat sholat adalah tegak berdiri. Kalau tak sanggup boleh duduk di kursi. Tegak tulang belakangnya, mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada orang makan untuk memperturunkan hawa nafsu, ada. Karena nafsu makan itu cuma sejengkal misalnya. Seenak-enaknya makan, setinggi-tingginya jabatan, sekaya-kayanya orang, enaknya makan itu cuma sejengkal.
Asal lewat ke dalam udah tak ada lagi rasanya. Kalau tak percaya tanya dokter. Hanya sejengkal inilah cuman enaknya makanan ini. Dari mulai masuk ke dalam, di sinilah cuman. Habis itu ke dalam sudah tak ada lagi rasanya. Maka Islam mengajarkan kita tidak memperturutkan ini semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan sedemikian detailnya. Lalu kemudian bagaimana setiap perubahan waktu, setiap perubahan waktu ini kita mesti mencantolkan jasad ini mesti didekatkan dengan roh, roh ini mesti didekatkan dengan yang menciptakan roh, Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pergeseran suhu bumi. Kapan terjadi pergeseran? Malam, sejuk, dingin, tak ada matahari. Tiba-tiba bergeser masuk waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas, ketika subuh mulai terlihat kelihatan, terbitlah fajar shadiq. Ketika terjadi perubahan suhu bumi, maka kita takut, khawatir. Orang kalau melihat suatu perubahan itu takut, cemas. Anak kecil, lampu hidup, begitu lampu mati, terjadi perubahan, dia terkejut, dia ngeri, dia cemas, dia takut. Ibunya datang untuk menenangkannya dengan cara memeluknya, dengan cara menyusukannya, dengan cara memberi minum. Untuk apa? Untuk menenangkan karena khawatir terjadi perubahan. Maka kita juga ditenangkan Allah. Malam gelap, tiba-tiba terang, takut, cemas, ngeri, ditenangkan. Siang terang, tiba-tiba berubah, malam gelap, cemas, ngeri, ditenangkan. Coba perhatikan, 5 waktu sholat, kelimanya itu terjadi ketika terjadi perubahan. Subuh terjadi perubahan awal hari. Zuhur terjadi perubahan tergelincir matahari. Asar terjadi perubahan matahari condong agak redup. Maghrib terjadi perubahan pergeseran antara malam dan siang. Isya sempurna, habis merah di ufuk barat, tenggelam matahari sempurna, masuklah waktu isya. Kita tidak memperhatikan alam. Dulu orang kalau dia mau sholat dia perhatikan alam. Subuh dia tengok, oh fajar shadiq, fajar kazib belum, fajar shadiq. Zuhur dia tengok alam, dia tegak berdiri, dia tengok bayang-bayangnya. Kalau bayang-bayangnya belum ada, belum masuk waktu zuhur. Ketika bayang-bayangnya bergeser, masuk waktu zuhur. Asar, bayang-bayang setinggi ukuran, sepanjang ukuran yang punya bayang-bayang, lebih sedikit, masuk waktu asar. Maghrib tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar, merah di ufuk barat. Habis merahnya masuk waktu isya. Dulu orang memperhatikan alam. Orang sekarang sholat tidak melihat alam. Yang dilihatnya apa? Handphone. Waktu sholat balik papan, enter sholat. Kurang memperhatikan alam semesta. Maka ketika kita datang khawatir, cemas, takut, ngeri, 5 waktu diajarkan untuk mendekatkan roh kepada yang punya roh. Was-subhi idza tanaffas, masuk waktu subuh, kita pun mendekatkan diri. Salat subuh namanya. Salat subuh tidak langsung subuh, tapi ada pemanasan qabliyah subuh. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Sebelum masuk ke dalam salat itu mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang membersihkan, mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Tazakka dulu. Setelah tazakka, zakara. Setelah zakara, shalla. Jadi kalau ada orang langsung shalla, tidak diterima salat kalau tidak wudu, tak diterima salat kalau tidak tayamum, tak diterima salat kalau tidak mandi wajib. Kalau mandi wajib dia mati Pak Ustaz, karena dia kena penyakit tulang akut, tak bisa kena air. Jangankan kena air, menengok air pun pingsan. Tayamum, jangankan orang mandi wajib, jenazah pun bisa ditayamumkan. Salah satu penyebab jenazah boleh ditayamumkan karena penyakit menular. Mana bisa mentayamumkannya? Bisa,
Makanya orang dokter rumah sakit diberikan penyuluhan. Saudara-saudara kita yang bertugas menangani pasien wabah penyakit COVID-19 diberikan mereka semangat, karena mereka berkurung di dalam baju plastik astronot asmat selama 8 jam. Dipakai jam 8, jam 4 sore baru buka. Gimana sholat mereka? Sholatnya jamak tapi tidak pakai qashar, karena dia tidak musafir. Qashar baru boleh kalau ada safar musafir, tapi dia boleh jamak berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, pernah menjamak tanpa qashar, tapi dalam darurat tingkat tinggi. Ini ada juga sebagian umat Islam ini sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Pengantin takut lipstiknya lepas jamak. Tak semudah itu, ada aturannya. Ini saudara kita ini sulit, bajunya itu mahal, dibeli pakai APBD, bukan sekedar buka. Orang operasi di rumah sakit, dokter mengoperasi dari mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Bagaimana dengan zuhurnya? Sampai jam 3 habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Jamak. Ini dokter ini baru hijrah ini, ikut pengajian Ustaz Somad. Dia sholat on time, pas jam 12.30 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung izin. Perawat-perawat, kalian uruslah ini, aku mau sholat dulu. Matilah kawan itu. Ada aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terjadi pergeseran waktu, kita pun bersuci. Orang-orang kaya, orang-orang hebat itu pergi ke rumah makan, restoran. Di situ disediakan wastafel. Apa yang dia lakukan pertama kali? Dia sing-singkan lengan bajunya, dia buka jasnya, dia buka kemejanya, lengannya, lalu dia cuci tangannya. Habis cuci tangan dia basuh muka. Habis itu disediakan ada di situ anduk kecil, dia keringkan. Untuk apa? Fresh, refresh, penyegaran. Ternyata untuk menyegarkan itu dengan air. Tangan kena air, muka kena air. Fresh. Naik pesawat, begitu duduk, lalu kemudian datanglah pramugari membawakan anduk, berasap anduk itu karena habis kena panas. Dikasih untuk cuci muka. Tapi saya Pak Ustadz tak pernah dikasih mereka anduk naik pesawat. Iyalah kau duduk kelas ekonomi. Jadi Ustadz cerita ini karena Ustadz naik kelas bisnis. Enggak, aku ekonomi juga, cuman ku intip-intip dari belakang. Oh begitu rupanya orang kaya itu, tak mandi, cuci muka aja. Asal cuci muka, habis dikorek-koreknya ke telinga, ke leher, baru dikasihkannya lagi. Baru maksudnya masuk situ, baru habis itu dikasihnya kita. Maka tak pernah saya pakai. Teringat saya tak saya berapa orang nak makainya tadi. Untuk apa? Untuk fresh. Maka Islam diajarkan bukan cuma membasuh muka dan tangan. Muka. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, muka 3 kali. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu birusikum, kepala tidak dibasuh, tidak dicuci, tapi diusap. Tangan dibasahkan, diusap kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Fisiknya bersih, zahirnya suci, tapi di dalam masih ada rasa berdosa. Maka dosanya pun sekaligus lepas, karena selesai itu dia angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salih. Syarat untuk menjadi saleh mesti mutatahhirin. Mutatahhirin tidak terima kalau tidak tawwabin. Tawwabin balik ke jalan Allah, taubat, taubatan nasuha. Minum khamar, sabu-sabu, narkoba, zina. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik, mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah ampuni dosa yang lain liman yasha. Tawabin. Setelah tawabin cukup hanya taubat saja? Tidak. Mutatahhirin, mandi, taubat.
Sebelum jamaah bubar, harap jangan dulu keluar masjid, karena selesai sholat Jumat nanti akan ada saudara kita yang bersyahadat mu'allaf masuk Islam, supaya disaksikan semua. Itu mu'allaf habis bersyahadat maka dia mandi. Orang maaf selesai berhubungan mandi, selesai melahirkan anak nifas mandi, habis selesai kotoran najis mandi. Islam mengajarkan bersih zahir, bersih batin. Kotoran najis, tapi ada yang tidak kotoran hadas. Itu beda kotoran zahir dengan batin. Yang najis nampak kencing kotoran, tapi ada yang tidak nampak hadas. Makanya orang bersuci itu dari najis dan hadas. Hadas dibagi lagi, hadas besar dan hadas kecil. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Diucapkan itu pada awal bismillah. Kapan kita berwudu itu Pak Ustaz? Ketika air mengenai anggota wudu yang pertama wajah, disitulah niat masuk. Bismillah, disitulah masuk. Aku berniat untuk berwudu, membersihkan dari hadas kecil, supaya aku bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika air disiramkan ke wajah, keluarlah dosa-dosa biji mata. Ketika air disiramkan ke tangan, keluarlah dosa-dosa tangan. Ketika air diusapkan ke kepala, keluarlah dosa-dosa otak, pikiran jahat, kotor, hasad, dengki. Ketika air diusapkan ke telinga, keluarlah dosa-dosa pendengaran yang tak baik. Ketika air disiramkan ke kaki, keluarlah dosa-dosa dari celah-celah kuku kaki. Seandainya dibukakan Allah hijab, maka nampaklah kotoran-kotoran itu mengalir dengan air. Makanya berwudu bukan sekedar menyiramkan air, tapi ada perenungan, suci zahirnya, suci batinnya, minta menjadi orang yang taubat, minta menjadi orang mutatahhirin, barulah dia minta menjadi min ibadika shalihin, menjadi orang yang saleh. Syarat saleh dua, saleh zahir, saleh batin. Syarat orang menjadi saleh dua, saleh kepada Allah, saleh kepada makhluk. Berapa banyak orang kepada Allah saleh, salat tahajud, salat witir, salat duha, saleh kepada Allah, tapi menganiaya orang, zalim. Tidak ada gunanya saleh kepada Allah kalau tidak saleh kepada manusia, karena amal-amal ini akan dihabiskan oleh manusia. Ittaquz zulma, jangan sampai kalian menzalimi orang lain. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kalau ada orang yang gelap di dunia ini, insya Allah kiamatnya terang. Maksudnya Pak Ustaz, mohon maaf, beribu maaf, kalau ada saudara kita yang kehilangan penglihatan, buta tak nampaknya, akan berakhir dengan kematian. Mati, selesai. Tapi kalau ada orang yang gelap di akhirat, maka kegelapan itu akan kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya'ti yaumul qiyamati bi sholatin, ada orang nanti yang mati menghadap Allah membawa sholatnya banyak, wa zakatin, zakat wakaf infaknya banyak, wa siyamin, puasa sunatnya banyak, wa hajjin, umrah hajinya berkali-kali, tapi ternyata dia zalim, aniaya supirnya, sekuritinya, sekretarisnya, bawahannya, tukang masaknya, tukang setrikanya, babysitternya, yang merawat anaknya, gajinya tak dibayar. Kalaupun dibayar 3 bulan sekali, potongannya, cakap kasar, caci maki, sumpah serapah. Habis sholat, habis puasa sunat, habis zikir, diambil mereka. Dosa kepada Allah bisa ditebus dengan sholat sunat taubat. Dosa kepada Allah bisa ditebus dengan menangis di pintu Ka'bah, berdoa kepada Allah, ya Allah, di dinding Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, multazam, menangis minta ampun, mengikut sunnah Nabi. Tapi dosa kepada manusia tak bisa.
kecuali dengan meminta maaf. Siapa yang mengajarkan ini? Yang punya katalog. Allah Ta'ala menurunkan Nabi untuk menjelaskan itu kepada manusia. Maka itulah agama Islam yang indah. Di mana kita pelajari dia? Di sekolah tak cukup Bapak Ibu, di masjid. Maka kembali masjid dihidupkan dengan pengajian. Ngaji tak usah panjang-panjang. Dari maghrib ke isya 45 menit. Habis isya buka tanya jawab. Yang mau bertanya bertahan di masjid. Yang mau menonton sinetron balik ke rumah. Pengajian Ustaz Abdul Somad tak pernah lama-lama, hanya 60 menit. Dimulai 5:30, habis jam 6:30. Saya mau menjelaskan aja bahwa waktu saya masih ada 5 menit lagi. Itu maka mata saya dari tadi menengok jam, bukan menengok ibu-ibu, mana nampak jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau selamat, kuncinya ikut teknisi, ikut katalog. Teknisinya, mana bisa kita ikut teknisi Nabi Muhammad? Tak ada lagi Pak Ustaz. Nabi tidak meninggalkan kursi emas. Nabi tidak meninggalkan istana yang megah di Madinah. Tak ada istananya di Madinah. Yang ada di Madinah itu istana raja kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan, tak ada istana Muhammad SAW. Tak ada istana Abu Bakar, istana Umar, istana Utsman, istana Ali. Tak ada. Yang ada itu mana? Nabi hanya meninggalkan taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu cuma 2 saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada yang 2 ini, lan tadillu abada, tak akan sesat kamu selamanya. Kitab Allah Al-Quran, kaji tafsir. Tafsir surat-surat pendek. Tafsir surat An-Nas, tafsir surat Al-Alaq, tafsir surat Al-Ikhlas, tafsir surat. Saya mengawali kajian tafsir surat Yasin, tadabbur surat-surat pendek. Kenapa Ustaz tidak tadabbur surat-surat panjang? Karena surat pendek itu yang dibaca dalam sholat, sehingga ketika jamaah sholat dia paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah pemilik falak. Masuk waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluknya, jin, manusia, hantu, setan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan waktu malam. Falak awal pagi, siang. Ghasiqin idza waqab awal malam. Karena waktu cuma 2, siang dan malam. Falak subuh awal siang, ghasiqin idza waqab petang awal malam. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Aku berlindung dari kejahatan naffasat. Naffasat, perempuan yang suka meniup-niup, menghembus-hembus simpul tali. Diambilnya rambut orang, diambilnya kuku orang, diambilnya air ludah orang, diikatnya di simpul tali, ditiup-tiup. Tukang sihir, dukun, santet, black magic. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Kenapa mereka pakai dukun, pakai sihir, pakai magic? Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena dengki. Jadi kaji tafsir. Ku tinggalkan cuma 2, Al-Quran, kaji tafsir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kedua adalah sunnah, kaji hadis. Dua-dua ini saya pakai di masjid yang saya rutin mengajar. Kajian tafsir surat-surat pendek, kajian hadis. Sampai hari ini belum lagi khatam buku At-Targhib wa Tarhib karya Al-Hafiz Al-Munziri, 1000 halaman, baru dikaji beberapa. Ini nampaknya buku Ustadz ini 2 gendangnya Pak Ustadz. Kalau tak buku ini khatam, Ustadz khatam. Kalau saya khatam mati duluan, dilanjutkan oleh Ustadz lain. Kalau buku itu khatam, pindah ke buku yang baru. Tapi Nabi tidak meninggalkan kertas kosong. Hadis tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Maka ada warisan yang ketiga, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, mengajilah. Anak-anak,
masukkan ke pondok pesantren. Ibu-ibu, pengajian habis asar hari Jumat, hari Kamis, kajian kantor pagi-pagi. Jangan jadikan pengajian sebagai pelengkap penderitaan. Sudahlah Covid, gaji 13 belum turun, ada pengajian pula lagi. Musibah besar. Insya Allah kalau ini kita laksanakan selamat. Habis 60 menit. Nanti kalau ada orang bertanya apa isi pengajian Ustaz Somad tadi, teknisi sama katalog. Insya Allah kalau kita ikuti apa kata teknisi, kita pahami katalog hidup kita akan selamat. Tapi kalau tidak, hidup ini singkat, tapi efek penderitaan yang akan kita terima khalidina fiha abada. Di surga khalidina fiha abada, di neraka pun khalidina fiha abada. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Ala hazin niat, untuk niat yang baik-baik, yang dililit hutang supaya dilepaskan Allah dari hutang piutang, yang punya anak dijaga Allah dari narkoba, LGBT, penyakit seks dan lain sebagainya. Ala hazin niat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam menjalankan agama ini ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jauhkan dari segala penyakit, bil khusus wabah Covid-19. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, supaya benar amal ibadah kami. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Tidak hanya ilmu bertambah, rezeki bertambah, supaya bisa kami berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah, membangun masjid, menyumbang untuk anak yatim, fakir, miskin. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmatmu ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Penajatan minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika nanti amal kami dihisab, dihitung di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, emak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana ighfir lana, ampunkan kami. Wali abnaina, anak-anak kami yang sedang dalam menempuh pendidikan, yang sedang dalam melawan hawa nafsu. Tolong anak-anak kami ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Hafizin, menjaga auratnya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya dari sekuler, dari liberal, dari komunis, dari ateis, dari segala yang merusak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.